Kak Ika mau mulai atau Vikaria mau mulai langsung? Mulai dari mana? Pertama-tama selamat datang. Ini sebuah pertemuan apa ya? Agak random tapi bermanfaat. Kita suka yang agak random bermanfaat, gitu kan? Tiba-tiba ketemu Ruby, ketemu Vikario, terus cobalah akhirnya ketemu dengan teman-teman sekalian. Hari ini temanya New Network. Apakah itu? Ini makanya sejam ke depan akan kita coba kupas bersama. Dan yang seru sebenarnya kalau ini kan meet up ya, bukan webinar ya, gitu. Jadi kalau ada yang mau komen, nanya, kontribusi itu akan seru sih. Yang belum kenal Ruby nggak ada, gue yakin. Ada. Yang nggak kenal Ruby angkat tangan, gitu kan, raise hand. Oke. Siapa tahu Kalau ada. belum kenal, kalau belum kenal gue Ika. Terus ada satu lagi gue nggak tahu di mana di Zoom-nya, right? Ada Vikario juga. Nanti boleh dikepoin setelah acara. Today is not about the three of us, tapi tentang kita semua ada di sini dan ngupas apa itu New Network. Mau kita mulai aja, gimana Rup? Let's go. Let's go. Oke. Ini pertama kali percakapan ini muncul, kita ngebahas tentang gimana sih hidup kaya? Karena kemarin banyak yang ngomong tuh usia 25 tahun. Oh, usia 25 tahun sebaiknya sudah punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus gue mikir, gue 25 tahun punya apa ya? Kayaknya gue cuma kayak gue nggak punya apa-apa deh gitu kan. Jadi dan mungkin kalau Mas Dudi mungkin tahu usia gue berapa, tapi kadang-kadang orang suka lupa. Aku sudah jauh lebih tua dibandingin generasi masa kini. Jadi hari ini pengen ngebahas sebenarnya kalau emang ngomongin kembali ke usia 25 tahun, kalau kita ngomongin punya kehidupan yang kaya, itu seperti apa? Di gue sendiri ceritanya sebenarnya banyak. Tapi kalau ditanya momen kaya itu ada satu cerita di mana gue lagi makan di Bubur Cikini. Siapa yang tahu Bubur Cikini di Menteng? Boleh diketik kalau lo tahu. Nggak tahu, itu salah satu bubur favorit gue di Jakarta. Kalau anak Jakarta biasa tahu tuh. Gue lagi makan di situ berdua sama sekarang suami gue. Terus kita makan, pesen Pak, mau bubur Cikini 2. Terus kita makan. Gak lama kemudian ada ibu-ibu dan 2 anaknya datang makan di sebelah kami. Dia bilang, Pak boleh lihat menunya nggak? Dia lihatlah menunya. Dilihat menunya, terus dia gini, Mas tanya dong, kalau bubur ini tapi tidak pakai cuman polos aja, itu harganya berapa? Terus gue cuma mendengarkan kan, nguping dia di sebelah gue kan, gue nguping. Oh oke, ini pertanyaan yang menarik. Terus dikasih tahu lah sekian harganya. Oke, kalau gitu saya pesan 1, tapi sendoknya 3 ya. Di situ tuh pertama kali di momen gue agak shock. Shock dalam arti gini, gila ya kalau dipikir-pikir, kapan terakhir kali gue ngelihat menu makanan dan mencoba menegosiasikan harga di menu. Padahal gue makannya di Bubur Cikini juga gitu kan, pinggir jalan. Selama itu gue nggak pernah merasa gue orang yang kaya gitu, karena selalu mikirnya semua orang punya target umur 30 punya duit 50M gitu kan. Terus gue itu kalau dibandingin mereka sih gue kayak gak punya apa-apa gitu kan ya. Terus merasa kaya ini mengingatkan gue ada bukunya Ken Honda yang dia ngeriset millionaires karena mereka paling banyak miliuner satu kapita. Terus dia interview satu-satu dari yang punya pendapatan 1 billion. Kamu merasa kaya nggak? Enggak, karena aku nggak punya uang 10 billion. Terus dia interview orang itu 10 billion. Kamu merasa kaya nggak? Enggak, karena aku belum punya private jet. Terus dia interview orang yang punya private jet. Kamu merasa kaya nggak? Enggak, karena private jet gue seatingnya cuma 6, gue butuh yang lebih banyak. Jadi mulailah mengupas. Kalau kita semua sekarang ngomongin tentang uang, kehidupan yang kaya, sebenarnya kaya itu apa sih? Nah, jadi untuk pemulai hari ini, wow, tiba-tiba muka gue gede banget, makasih. Pemulai hari ini, aku ingin mengajak teman-teman reflect aja. Boleh dijawab di chat, boleh enggak, ini suka-suka hati. Kalau boleh refleksi ke saat ini gitu ya, atau mungkin lo di usia 25 tahun, dari 1 sampai 10, seberapa lo merasa kaya? Wah, terima kasih Kenny, kamu udah yang pertama, terus jawabannya 1. Thank you for your honesty. Makasih, kalau gue punya hadiah, gue lempar ke Kenny. Yes.
Karena jujur waktu gue umur 25 tahun, gue nggak 10 juga sih. Kadang-kadang kayaknya minus gitu. Kayak apa sih? Kayak, wah thank you teman-teman sudah menulis semua. Wow, udah ada yang 10 pakai centang. Izinkan aku nanti bertanya. Baik. Nah, merasa 10. Nggak apa-apa, disimpan. Nanti akan kita bahas dalam perjalanan kita, apa sih sebenarnya membuat kita tuh merasa kaya, kurang kaya, dan artinya kaya itu seperti apa. Kak Ruby, ya, Ya, ya. Terus Kak Ruby punya fakta yang seru mau di-share. Monggo Kak. siap. Izin off kamera dulu ya, kayaknya agak slow nih. Sebagai pengganti, gue tampilkan video gue lagi pas merasa kaya. Oh, Itu asik. itu Asik, foto gue pas asik. pas pertama kalinya jalan-jalan ke Jepang itu 2012 atau 2013, dan itu gue ngerasa Wow. kaya banget, Hmm. kayak experience ya. Dan gue jelasin kenapa teman-teman. Waktu itu juga gue nggak making penghasilan yang mungkin sekarang muncul ya. Kalau di TikTok kan setiap hari tuh kayaknya orang ada aja gitu yang mobil mewah, terus kayak saldo rekening gitu ya, atau misalnya sahamnya cuan berapa puluh juta gitu ya. I wasn't making that much, but I have a rich life in a sense that gue menyadari bahwa gue anaknya lumayan science pack gitu, jadi gue suka melihat data di luar supaya gue juga objektif untuk mengukur gitu. Ternyata teman-teman kalau kita mempunyai penghasilan 5 juta per bulan, kita itu udah masuk dari 14,8% riches dari total populasi gitu. Artinya ada 85,2% yang punya penghasilan di bawah itu, teman-teman. Nah, aku lupa ingat ini riset dari mana, mungkin Kak Ika bisa nambahin nanti. Tapi yang kedua yang menurut saya juga menarik adalah saya suka baca bukunya Factfulness, buku Factfulness. Di situ ditulis bahwa dari 7 miliar penduduk dunia gitu ya, kalau kita bisa menghasilkan $32 per hari, ini udah bagian dari 1 miliar orang yang quote unquote kaya gitu ya. Karena 6 miliar yang namanya itu making $16 atau di bawah dari itu. Nah, terus waktu itu saya mikir gitu ya, ini sebelum baca buku Factfulness sih. Cuman saya juga waktu itu sempat ketemu data yang serupa seperti ini. Nah, bahkan kalau kita berada di level 3 pun, kalau teman-teman lihat di sini ya, level 3 itu adalah orang-orang yang penghasilan di atas $8 per hari. $8 tuh kayak 100.000 deh, biar gampang gitu ya. Jadi kalau dikaliin sebulan ya, roughly kita dapat angka yang sama yang ke sebelah kiri nih gitu. 4-5 juta 100 ribuan ya. Nah, itu udah masuk ke dalam 3 miliar orang yang punya penghasilan lebih daripada 4 miliar orang lainnya gitu. Jadi udah better than more than half of the population gitu, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu dulu yang pertama gue pengen samain perspektif bahwa sebenarnya kalau kita mau ngecek nih, gue yakin nih, ya 80-90% di sini sebenarnya udah kaya gitu. Dan itu juga nggak, definisi kayanya apa? Apakah top 50%, top 20% gitu kan? Tapi kalau ngomongin kurva gitu kan di atas 50%, lo udah lebih kaya dari mayoritas gitu. Jadi itu aja udah kaya berarti. Benar. Mungkin bisa tampilin next slide-nya gitu ya. Tapi I also want to be practical. Mungkin teman-teman di sini yang kemarin ngikutin bahasan kita di Fikar Rio sempat share komennya tentang buku You Do You. Di sini ada yang baca buku You Do You. Boleh dong munculkan namanya di chat, terus tulis new net worth yang di buku You Do You tuh isinya apa aja. Kita tes deh. Ingat teman-teman semua. Wah. Ayo, ada 4 new net worth, jangan sampai lupa. Oke. Nah, sambil teman-teman ngisi chat, gue pengen nyampein satu bagian yang gue rasa waktu gue muda jadi pengingat gue bahwa sebenarnya gue butuh
kaya kalau secara finansial tuh kayak gimana sih? Hmm. Gue ketemu satu rule namanya 4% rule. Ini gue aplikasikan dan honestly gue sekarang juga udah punya angkanya gitu ya. Gue bikin skenario gitu. 4% rule ini maksudnya apa sih? Ini angka bunga atau imbal yang paling minimal gue rasa kita bisa dapatkan kalau kita taruh deposito mungkin atau di obligasi mungkin. Indonesia sebagai negara berkembang tuh sangat mungkin untuk punya instrumen investasi yang menghasilkan 4% per tahun. Jadi simpelnya gini teman-teman, skenario pertama kalau lu jomblo, lu tinggal sendiri dan biaya hidup lu kurang lebih 10 juta per bulan, dengan 4% rule ini lu butuh 3 miliar di let's say di deposito atau di obligasi yang nggak diapa-apain dan menghasilkan 4% per tahun, itu udah memberikan lu bunga sekitar 120 juta per tahun, which is sama dengan 10 juta per bulan. Jadi ibaratnya lu nggak perlu kerja dengan 3 miliar itu aja udah stop gitu. Right? Lu bisa menghidupi diri lu. Begitu juga skenario kedua dan ketiga teman-teman bisa baca sendiri, nggak ada bedanya, sama-sama 4% rule, bedanya cuma di living cost-nya. Kalau teman-teman di sini punya living cost yang sekitar 15 juta, kurang lebih yang dibutuhkan adalah 4,5 M. Kalau punya living cost 30 juta, kurang lebih yang dibutuhkan adalah 9M. Angka-angka ini mungkin ketika kita umur 20-an berasa wow, fantastis gitu ya. Tapi setelah dijalanin teman-teman dengan mengkombinasikan 4 new net worth yang tadi aku cerita gitu ya di buku, ada influence, well-being, skill, money. Thank you teman-teman nih, banyak yang ini udah apal di luar kepala nih ya. Atau jangan-jangan bukunya di samping nyontek. Dibawa. Nanti Bisa mau minta jadi. virtual tanda tangan. Nah, teman-teman bisa langsung melihat bahwa 4 hal ini sangat memungkinkan untuk kita sampai ke angka ini. Nah, cuman saya kenapa kasih 4 skenario ini? Karena sekali lagi saya nggak tahu teman-teman tuh angka nyamannya berapa. Ya, quote unquote living cost teman-teman berapa. So kita tentukan sendiri gitu. Nah, tapi lebih daripada angka ini, menurut saya seperti kita bahas di buku ya, money malah menurut saya hal terakhir. Karena money itu baru akan datang setelah kita punya 3 kekayaan yang lainnya gitu. Influence, well-being, dan skill. Nah, hari ini kita akan coba dalemin lagi apa ya ibaratnya ya. Map yang kita pakai hari ini akan sedikit dielaborate lagi. Kita udah ngobrol bertiga sama Kak Ika dan sama Vicario. Kalau teman-teman udah baca bukunya, gue rasa lu akan dapat lebih banyak lagi dari sesi ini. Kita lanjut aja ke next slide. Siap. Nah, jadi tuh di sini biasanya kalau kita ngomongin tentang wealth, right? Dari tadi kan skenario yang Ruby bawa lebih berkutat dengan uang. Tapi even di buku lo pun juga lo bilang bahwa uang tuh pada akhirnya adalah outcome yang paling ujung kan, ketika kita mengharness new network kita yang lain. Gitu. Dan sayangnya nih kalau misalnya gue mencoba Google Translate gitu ya, wealth dan rich itu artinya sama-sama kaya. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara wealth dan rich. Nah, tapi sebelum gue jelasin perbedaannya, ada momen yang terjadi mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu yang membuat gue sadar bahwa uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya. Waktu itu kejadian ketika gue itu lagi melakukan sebuah trip ke pedalaman di Kalimantan. Gue tinggal di rumah penduduk, yang dimana malam-malam mereka itu berburu rusa. Gitu. Terus siangnya gue main sama warga setempat ke danau, terus kita ngeliatin aja langit gitu. Terus gue nanya ke penduduk setempat itu gitu, Mas, nggak tertarik ke Jakarta, Mas? Soalnya kan kalau ke Jakarta bisa dapat penghasilan yang lebih tinggi. Terus dia bilang, nggak sih, saya sih di sini udah enak, deket sama keluarga, akses ke makanan banyak, setiap hari bisa main air. Mas seneng kan kita bisa main air di sini gitu. Dan di situ tuh gue jadi belajar bahwa, dan waktu itu gue tuh lagi kerja di Jakarta dan kerjaan gue ambisius banget. Di situ gue jadi sadar bahwa jangan-jangan ada aspek lain nih selain uang yang perlu diperhatikan supaya kualitas hidup kita tuh lebih baik. Nah, dan beberapa waktu terakhir akhirnya gue mendalami nih apa bedanya antara rich dan wealth. Karena secara bahasa Indonesia sama-sama disebut kaya. Tapi setelah mempelajari ternyata ada bedanya. Nah, apa tuh bedanya? Nah,
Bedanya itu sebenarnya adalah ketika kita ngomongin rich, kita ngomongin ini lumayan banyak informasi di slide ini. Tapi kalau bisa gue ringkas, kalau kita ngomongin rich, kita biasanya cuma ngomong semata-mata bahwa orang yang punya banyak duit. Nah, kalau wealthy, itu artinya kita ini tidak perlu khawatir tentang uang. Karena kenapa? Karena ketika kita ini merasa wealthy, kita ini punya sumber pemasukan yang sustainable. Jadi kalau misalnya saat ini uangnya kepake, nggak perlu takut karena uangnya akan ada cara-cara untuk mendapatkannya. Gitu. Dan biasanya sih kalau kita ngomongin rich, itu mainly tentang uang, sedangkan kalau wealthy itu nggak cuma uang, tapi juga misalnya quality of life, fleksibilitas, dan untuk melakukan hal-hal yang penting buat kita. Makanya dari definisi ini aja tuh kelihatan banget bahwa just because ada orang yang uang di tabungannya lebih banyak, bukan berarti dia lebih wealthy. Mungkin dia lebih rich karena dia lebih punya banyak duit, tapi belum tentu lebih wealthy. Gue wish gue bisa menggunakan kata dengan bahasa Indonesia antara rich dan wealthy, tapi gue udah mencari. Artinya sama-sama kaya gitu kan. Nah, lebih dalam lagi tentang perbedaannya rich dan wealthy bisa nonton aja YouTube-nya Ruby ya, karena dia ngebahas tentang dibacain tentang psychology of money gitu. Nah, di sini gue pengen mengulik lebih dalam gitu tentang kenapa ya si konsep tentang wealthy ini tuh menarik. Jadi di sini tuh ada sebuah, nah itu bisa. Gue juga sebenarnya awalnya intrik menggunakan kata makmur. Bener, thank you banget Adimas. Ya, semoga gue betul menyebut nama panggilan lo. Nah, di sini tuh ada sebuah riset yang membuat gue juga menjadi semakin yakin kenapa wealthy itu adalah hal yang kayaknya lebih menarik buat gue. Bisa next, Mbak? Bisa. Siap. Nah, jadi berdasarkan sebuah riset ya, yang dilakuin sama ini, Ashley Willens, dia itu adalah seorang profesor dari Harvard gitu. Jadi financial security itu only goes that far, dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah waktu yang menjadi indikator yang lebih baik terhadap happiness. Nah, jadi itu ada sebuah istilah namanya time affluence, yaitu perasaan di mana kira-kira kita punya waktu apa enggak. Ternyata orang yang merasa bahwa, aduh kayak gue nggak punya waktu nih, gue menjadi budak dari kalender gue karena gue tuh dihujanin meeting invite terus-terusan, atau gue nggak bisa memilih dan punya fleksibilitas di jadwal gue, ternyata orang-orang seperti itu bisa lebih tidak happy dibandingkan orang yang memiliki fleksibilitas terhadap jadwalnya mereka. Nah, di sini gue makin yakin bahwa, wah bener nih ternyata ada aspek lain selain uang yang perlu diperhatiin. Nah, dan next Mbak. Maka dari itu, wealth itu bukan cuma sekadar uang yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa bikin freedom dan juga value. Dan menurut gue ketika gue tahu hal ini lebih intriguing untuk apa ya, untuk dikejar atau untuk menjadikan acuan. Nah, the thing adalah kalau misalnya next Mbak, kalau misalnya nih ya teman-teman seperti gue gitu, atau ya silakan sih kalau teman-teman masih memilih untuk menjadi rich, it's you do you, it's your personal choice. Tapi kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang udah mulai mereconsider gitu ya, oh kayaknya gue nggak cuma mengejar rich, tapi gue pengen lebih wealthy gitu. Nah sebenarnya apa aja sih area-area lain yang perlu kita perhatikan selain uang? Nah apa nih, baik Kak Ruby? Kita buka semuanya aja, terus Boleh. masing-masing semua orang yang ada di sini bisa bereaksi dan komen, mau menambahkan, mengurangi. Jadi hasil ngobrol-ngobrol dan refleksi ternyata kalau dirangkum-rangkum jadi merdeka gitu kan. That sense of freedom. Nah, yang seru memang kenapa bentuknya kira-kira roda begini, karena di tengah-tengahnya itu memang one thing yang gue realize banget tuh memang apa ya, mindset-nya gitu. Kita mau punya expert gimananya gitu, mau punya kesehatan yang gimananya, dikelilingi orang-orang yang memang supportive, bisa ngebantu, bisa multipliers, right? Punya uang, punya influence, tapi kalau mindset-nya di situ tuh susah banget tuh multiply the whole circle gitu. Dan yang gue suka dari circle ini karena yang namanya circle tuh semakin didekatkan, the effect bisa semakin luas juga gitu. Dan yes, salah satunya growth mindset, tapi growth mindset is not the only mindset yang masuk di sini juga, gitu kan. Nanti Karyo bisa ngebahas tuh. Tapi gue mau nanya, jadi kalau gue, my biggest realization about this adalah ketika gue umur 25 tahun, I know nothing about this. Kayak nothing, beneran anak cupu sedunia, internet
Mas Dudi, umur 25 tahun kita internet ada apa coba? Ya kan segitu-segitu aja. Buku masih susah nyarinya. Mau nyari network, right? Jadi kayak kalau sekarang kan tinggal Google selesai gitu. Waktu gue umur 20 tahun, kayaknya Google baru mau diciptakan gitu kan. Jadi belum ada juga. Dan yang I realize, gila, mindset. Orang bilang mindset is key. Gue nggak, untuk gue beneran bisa paham mindset, itu kayak gue butuh beberapa tahun juga sih. Karena berasa jargon. Kalau dengar orang tua suka bilang, kamu kurang bersyukur. Kita gini kan, iya, bersyukur gitu kan. Kita dengar, tapi belum kayak paham gitu. Butuh jatuh bangun, nabrak, baru paham gitu kan. Jadi itu pengalamannya sih. Ruby, pengalaman terbesar lo dari sini yang paling painful yang mana, Ruby? Gue nanya paling painful lagi. Wah, paling painful ya. Menurut gue, sebenarnya gue ada beberapa pengalaman sih. Yang kena banget itu soal mindset. Gue cerita sedikit ya. Mungkin yang bikin sulit adalah karena gue berangkat dari keluarga yang memang oke, ini stay within this room by the way. Gue berangkat dari keluarga yang lower middle class, dan we really have to fight our way to move up, to climb up. Jadi gue ingat banget keluarga gue itu masih naik perahu, literally naik perahu dari Riau untuk ke Jakarta untuk mengadu nasib. Dan waktu itu gue dari SD sampai SMA gue itu sudah quote-unquote dipecut untuk juara 1 selama sekolah, karena kalau gue juara 1 gue dapat beasiswa dan gue bisa menghemat biaya hidup, gue nggak perlu bayar uang sekolah gitu. Nah, imagine kalau lo dari kecil udah hidupnya seperti itu gitu, sehingga barriers-nya tuh gede banget untuk ngerasa bahwa dunia itu sebenarnya luas, dunia itu sebenarnya punya banyak opportunity, dunia itu sebenarnya pengen ngasih lu banyak kesempatan gitu, dan nggak berarti kalau kita di satu sisi we are lower middle class kita nggak bisa move up. Buat gue itu barrier terbesar gitu. Dan gue tahu gue itu lower middle class karena sesimpel gini. Dulu gue seneng banget dengerin lagu bahasa Inggris. Ya, gue inget zamannya kaset itu Rp7.000. Dan untuk beli kaset Rp7.000 itu, bokap gue masih bilang, kayaknya kamu sebulan cuma boleh 1 ya, Rup. Lu bayangin ya, Rp7.000 satu kaset. Gue tuh cuma boleh beli 1. Itu waktu gue SMP. At that moment gue ngerasa, gila ya. Teman-teman gue kayaknya beli nyantai banget gitu. Dan gue harus benar-benar menseleksi band mana yang pengen gue beli gitu ya. Jatuhlah pilihan kepada Boyzone. Aduh, anak 90-an banget ya. But anyway, karena lagu Boyzone lah, gue jadi bagus bahasa Inggrisnya karena gue berlatih di situ ya. Gue ingat cover kaset itu sampai robek-robek dan isinya jigong gue semua karena gue nyanyi terus sambil latihan bahasa Inggris. But anyway, long story short, growing up seperti itu butuh momen besar dalam hidup yang bikin lo nggak nih, kayaknya gue bisa kok kalau gue mau gitu. Nah, itu kejadiannya adalah ketika gue berusaha untuk dapat scholarship, dan akhirnya gue keluar negeri untuk pertama kalinya, dan itu baru kejadian di umur gue 23. Bayangin, 23 tahun gue hidup, terus gue dapat scholarship itu, gue baru pulang ngerasa bisa nih, gue nih bisa. Tepuk tangan dulu dong, yes. Jadi umur 25 teman-teman, I have 0 to my name, tenang aja. Yes. Kalau Vicario sama Kaik gimana? Nah, bagaimana kalau Vicario langsung menceritakan melalui next slide? Boleh. Karena kebetulan banget yang pengen gue ceritain selanjutnya ini berhubungan dengan mindset gitu, sebagai yang paling pertama gitu kan. Dan tadi kalau gue ngelihat di grup chat udah ada yang kayak mindset gitu kan. Nah, jadi mindset nih seru ya,
Karena mindset itu kan adalah sebuah jargon yang sering banget disebutin, gitu kan. Maksudnya B itu ada di motivational speaker, baik itu kayak kalau kita nonton atau kita melihat cerita-cerita orang sukses gitu ya. Banyak banget dulu tuh gue bingung kayak mindset, apa sih itu mindset gitu kan. Dan di situ gue jadi lebih mengulik lagi gitu kan, sebenarnya mindset itu tuh apa, right? Dan waktu itu pertama kali gue mengenal kata mindset, itu adalah ketika gue umur 25 tahun, di mana waktu itu gue nonton TED Talk-nya Carol Dweck yang berjudul Mindset. Dan gue mungkin lebih beruntung dari Mbak Ika karena di umur 25 tahun gue sudah ada YouTube gitu kan. Dan gue tidak bermaksud meng-highlight perbedaan umur kita ya Mbak. Habis tadi lo Nggak apa-apa, aku ditemani Pak Dudi. Pak Dudi temani aku, oke? Gitu. Nah, jadi kan kayak kalau misalnya kita ngomong mindset, banyak banget. Kalau mindset kan sebenarnya adalah cara pikir gitu kan. Cara pikir kita terhadap sebuah situasi. Nah, ketika kita ngomongin mindset, ada banyak banget jenis mindset. Nah, karena waktu kita malam ini juga tidak terlalu banyak, gue akan fokus ngebahas satu tapi lebih dalam. Gitu, yaitu adalah mungkin ini kayak slide yang udah teman-teman sering banget ngelihat tentang mindset. Yaitu adalah growth mindset dan fixed mindset. Silahkan di next, Mbak. Jadi, ini gue nggak akan panjang ngejelasin ini, tapi intinya teman-teman tahu lah ya, bahwa growth mindset itu adalah kita percaya kita bisa grow, fixed mindset itu kita tidak percaya, gitu. Kayak kita bakal gitu-gitu aja. Dan ini adalah sebuah riset yang membuat gue semakin yakin tentang pentingnya memiliki growth mindset. Jadi ada sebuah riset dilakukan terhadap anak-anak sekolahan, gitu kan, di mana membandingkan bahwa sebenarnya seberapa kuat sih pengaruhnya mindset terhadap performance student di sekolah berdasarkan nilai PISA. Itu tuh kalau nggak salah tes matematika gitu kan. Nah, dari hasil ini, finding yang paling menarik buat gue sebenarnya ada dua. Pertama, kalau teman-teman ngelihat di kotak yang warna merah, di situ tuh kelihatan banget bahwa sebenarnya kalau seorang anak itu memiliki growth mindset, dia itu punya likelihood untuk lebih perform daripada anak-anak dengan sosioekonomik yang lebih tinggi tapi memiliki fixed mindset. Nah, jadi di sini kalau masih ada yang suka mengeluh bahwa kayak misalnya, wah gila pantas aja dia sukses, dia tuh orangnya privilege sih gitu. Dan orang itu maksudnya gue ya, gue juga sering banget masih punya pikiran-pikiran seperti itu gitu. Kalau gue ngeliat orang yang lebih sukses dari gue, pikiran gue kayak ya iyalah wajar, dia kan anaknya siapa, dia kan punya kekayaan apa, dia kan punya privilege gitu kan. Tanpa sadar ketika gue melakukan hal itu, gue actually membuat diri gue menjadi yang paling bottom. Karena mungkin secara sosioekonomik gue di bawah teman-teman yang lebih kaya, dan ditambah gue ternyata mengasah fixed mindset gue. Nah, sedangkan kalau kita ini secara sosioekonomik lebih rendah daripada orang-orang yang lebih privilege, kita sebenarnya tetap punya chance untuk sukses kalau kita mengcultivate growth mindset. Nah, disinilah kenapa akhirnya gue jadi semakin percaya growth mindset itu penting banget. Nah, yang seru adalah bahasan selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gitu kayak, dan ini realisasi waktu gue baca TED Talk-nya, waktu gue nonton TED Talk-nya, dan gue pernah ngobrol ini sama Mbak Ika ya, kurang lebih sekitar setahunan yang lalu ya Mbak, kalau masih ingat. Dua soalnya sebelum pandemi. Oh iya benar, sebelum pandemi, gue ingat banget kita ngobrolin ini. Basically, waktu gue nonton TED Talk-nya Carol Dweck, di situ dia bilang bahwa growth mindset, the belief that you can change. Terus gue kayak, gue rajin, gue ambi, gue kayaknya selalu pengen jadi lebih baik, kayaknya gue udah punya growth mindset deh. Nah, di suatu hari gitu kan, waktu gue baca bukunya dan memahami contoh-contohnya, gue menyadari bahwa gue itu masih punya banyak banget fixed mindset. Dan fixed mindset itu bukannya berarti gue secara langsung bilang, oh gue cupu, gue payah gitu ya. Tapi secara nggak sadar, gue mengeluarkan kata-kata yang teman-teman lihat di layar ini gitu. Dimana kayak, aduh gue kayak kalau nggak ada teman, gue nggak maju deh. Atau kayak, dan yang kedua tuh berasa banget tahun lalu gitu. Sebelum akhirnya gue dan Mbak Ika memulai Follow Your Flow. Gitu. Itu pikiran yang ada di kepala gue selama 5 tahun. Karena gue sebenarnya udah pengen memulai bikin konten dari tahun 2016 gitu kan. Tapi nomor 2 itu exactly sesuatu yang gue believe selama 4 tahun. Dan mungkin lebih awal lagi dari hidup gue. Bahwa kayak siapa gue, hidup gue aja belum bener, konten gue juga gak ada yang baru gitu kan. Jadi biarpun gue merasa gue cukup ambi dan kayak cukup mau belajar, ternyata nomor 2 nih salah satu yang paling sering muncul di kepala gue. Dan secara gak sadar itu yang bikin gue mengatakan tidak untuk sharing konten.
Sampai akhirnya tahun lalu gitu, berani mulai sharing konten biarpun gue sadar bahwa masih banyak hal yang perlu gue pelajari. Yang ketiga, itu adalah realization yang gue pelajarin tahun lalu. Karena tahun lalu gue tiba-tiba dikasih project yang gue beneran gak ngerti sama sekali. Gitu kan. Yang dimana gue, itu exactly nomor 3 itu adalah kalimat yang sering banget gue ucapkan ketika dulu gue kuliah. Mungkin gak gue ucapin ya, tapi kayak gue taruh di kepala gue gitu. Makanya teman-teman kuliah gue kalau ada yang ikut di sesi hari ini tahu gue gak akan pernah nanya pertanyaan ke dosen. Gitu. Karena kalau misalnya gue gak ngerti, gue mendingan diem aja. Daripada gue nanya dan gue dianggap bego. Gitu. Kamu beda sekali sekarang, Vic. Sekarang aku nanya terus. Makanya kan gitu loh. Which is sebenarnya selalu ada opportunity buat improvement gitu kan. Dan yang paling ekstrim itu ketika nomor 3 itu ketika gue ngerjain project, ketemu orang, gue yang dulu agak lebih takut kalau gue dijudge. Bahwa kalau gue nanya kelihatannya gue akan bodoh deh gitu. Gue akan dianggap bodoh deh, nanti dia gak akan percaya sama gue gitu. Tapi sekarang gue jadi come clean aja. Karena ternyata orang-orang yang at least dari circle yang gue temui lebih prefer gue ini ngaku gue nggak tahu daripada gue sotoy. Gitu. Ya. Nah, ini tuh adalah contoh-contoh di mana sebenarnya secara nggak sadar kita kadang-kadang masih punya fixed mindset, termasuk gue. Gitu. Nah, the thing adalah, well, secara nggak sadar sebenarnya kita itu agak-agak dikondisikan. Next, Mbak. Yoha. Bentar. Sip. And that's okay, karena kita selama ini dikondisikan untuk conform, untuk nurut-nurut aja, untuk kayak ya udahlah kita mengecilkan diri karena kita itu perlu menjadi orang yang humble, perlu menjadi orang yang kayak sopan. Jadi kalau misalnya atau menjadi orang yang smart, gitu kan? Kalau smart mungkin enggak, tapi kayak sopan, nurut. Apalagi buat yang perempuan. Kalau perempuan tuh kan kesannya brandnya harus baik, ramah, sopan, pendengar yang baik, compassionate, sabar gitu kan. Jadi begitu agak beda dikit tuh langsung yang, what? Kenapa kamu aneh sekali gitu. Yes. Exactly gitu. And that's okay gitu. Jadi di sini kita sama-sama dan waktu kita ngerancang webinar ini juga kita sadar bahwa memang kita dikondisikan. Tapi dengan spirit di mana kita tuh sebenarnya punya kontrol kok untuk change our destiny gitu. Karena misalnya tadi nggak direncanain ya, tapi Mbak Ika bilang bahwa dulu ternyata gue sekarang udah lebih vokal dari dulu gitu loh. Which means sebenarnya kita tuh punya capability kok untuk mengubah diri kita. Karena balik lagi tadi, otak kita itu tuh sebenarnya sangat fleksibel dan bisa diubah. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakuin next gitu kan? Nah, di sini gue akan coba share sebuah tips yang sangat-sangat praktikal yang gue coba setahun belakangan ini, gitu kan? Kiri lagi Mbak, kebanyakan flipnya. Ini. Oh, kiri kebanyakan. Kiri 2 kali. Internetnya kiri 2 agak kali. Slow. Nggak 2 apa-apa. kali, maaf. Silahkan. Sekali lagi. Nah, cukup. Tadi cukup. Yang flip. Oh, tadi cukup, maaf. Nggak apa-apa. Nah, jadi di sini gue pengen memperkenalkan sebuah super simple step yang namanya flip. Karena filosofinya adalah kita punya sebuah mindset, pengen kita balik mindset tersebut. Gitu loh. Gimana caranya? Pertama, itu adalah find on-demand mentors yang challenge our way of thinking. Gue pengen berterima kasih banget sama Mbak Ika yang memperkenalkan gue sama orang ini. Jadi orang ini namanya Jesse Itzler. Gitu. Dan ternyata waktu gue ngobrol sama Ruby juga ngefans sama Jesse Itzler. Gitu kan. Jadi silakan teman-teman diikutin juga. Ini video ini ada di YouTube gitu ya. Jadi gue itu melakukan sebuah terapi terhadap diri gue sendiri. Makanya gue bikin sebuah playlist di YouTube namanya Rewiring. Gue mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang dimana memiliki karakteristik yang pengen gue pengenin. Jadi Jesse Itzler ini sebagai konteks aja, dia itu pernah jadi rapper, pernah bikin private jet company, pernah bikin perusahaan coconut water. Terus saat ini dia itu jadi speaker. Dan dia itu percaya bahwa hidup itu limitless dan kita ini selalu punya ada possibility yang nggak terbatas kalau kita ini mau berusaha. Ada satu cerita dari dia yang menarik. Dulu ketika dia pernah datang ke sebuah speaker, pernah datang ke sebuah TED conference, dan di TED conference itu dia nggak boleh masuk karena dia tuh tidak punya credential. Nah di situ dia melihat kayak, gimana ya caranya gue bisa masuk dan bisa ketemu orang-orang di dalam situ. Karena gue pengen bisa masuk, tapi gue nggak dikasih masuk karena gue nggak punya credential. Nah, tapi ternyata di situ dia menemukan bahwa peserta conference ini suka nongkrong di coffee shop,
Dan di coffee shop itu, orang-orang itu beli kopi dan beli bagel. Nah, dan beli muffin. Nah, yang si Jesse Itzler lakukan ini adalah dia beli semua muffin yang ada di toko tersebut dan dia nongkrong di depan coffee shop-nya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke coffee shop, terus si pegawai coffee shop-nya bilang bahwa nggak ada muffinnya nih, muffinnya udah habis. Dia tiba-tiba muncul, dia standby kayak, "Hai Pak, saya punya muffin nih," gitu. "Bapak mau nggak?" gitu. Nah, terus ternyata setelah itu dia jadi bisa ngobrol dong sama si orang-orang yang datang ke conference ini. Nah, itu adalah salah satu cara di mana dia nggak menggunakan limitation sebagai alasan dia untuk tidak berbuat sesuatu. Dan waktu itu kenapa dia perlu ketemu sama orang-orang yang datang di TED Conference? Karena saat itu dia lagi mencoba untuk pitching private jet company-nya dia dan dia lagi cari customer. Menurut gue tuh gila ada orang bisa niatnya kayak gitu. Nah, lebih lengkapnya silahkan bisa ngeliat langsung di video YouTube-nya. Tapi Find on Demand Mentors dan ini anaknya gratis dan ada di mana-mana. Yang kedua, and this is very personal story, gue belum pernah share ini ke banyak orang sebelumnya, gitu. Gue melakukan sebuah exercise di mana gue melist down limiting belief yang gue punya, dan gue mencoba mendebatkan limiting belief gue tersebut. Silakan Mbak, di next. Bentar Pak. Di kiri Benar Mbak. nggak? Enggak, itu 2 kali. Oke. Asrotnya kurang profesional. Exactly gitu kan. Di sini ini exactly sebuah exercise yang gue lakukan sekitar bulan Juli tahun lalu waktu gue baru memulai Follow Your Flow. Dan di situ tuh kayak gue beneran punya banyak banget limiting belief tentang running a business. Dan waktu itu gue membaca sebuah buku judulnya Find Your Fuck Yeah. Thanks Mbak Ika buat merekomendasikan buku itu gitu. Jadi nanti kita bisa tulis di chat juga, bisa dicari. Di situ tuh ada sebuah exercise yang bagus banget. Di mana gue melist down self-doubt dan gue mencoba mendebatkan self-doubt gue tersebut. Gitu. Karena kadang-kadang kita punya doubt, dan doubt itu terjadi misalnya karena kita punya luka batin, atau kita punya memori di masa lalu. Dan gue tadi waktu Ruby cerita, gue tuh sebenarnya pengen cerita juga bahwa gue pun juga dulu berasal dari keluarga yang secara ekonominya menengah ke bawah gitu. Nenek gue perlu jualan cookies supaya nyokap dan om gue itu bisa kuliah. Jadi to some extent masih ada juga limiting belief di mana kalau misalnya nanti gue itu bakal kurang uang, gue itu nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi masih ada kadang-kadang yang menghantui seperti itu. Right. At the same time, gue juga merasa liberated karena there is something that I can do about it. Dan ini hal yang teman-teman juga bisa lakuin. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini lagi punya sebuah mimpi, tapi kayak ragu, ditulis ragunya apa, dan mencoba untuk mendebatkan keraguan tersebut. Jadi kayak kalau misalnya di film-film gitu, kayak ada setan dan ada malaikat, dan mereka tuh berdebat gitu. Nah, step yang ketiga yang bisa dicoba lagi adalah imagine your most ideal day. Next, Mbak. Karena gini, karena dari tadi kan kita sering banget kalau kita ngomongin tentang tujuan, kita kalau ditanya tujuannya pengen apa? Kita pengen kaya. Kalau udah kaya mau ngapain? Kalau tiba-tiba lo dapet duit 10, let's say $100 juta gitu ya, di mana kayak lo akan bisa membeli apapun dengan uang itu. Apa yang akan coba lo lakukan? Kadang-kadang kita terlalu sibuk buat cari duit, buat cari popularitas, buat cari apapun, tapi kita nggak tahu kalau kita punya uang itu kita mau ngapain. Nah, beberapa bulan yang lalu gue mencoba melakukan exercise ini, dan gue benar-benar membayangkan ideal day buat gue itu tuh apa sih? Dan ini gue terinspirasi bukunya Lewis Howes yang judulnya The School of Greatness. Dia itu menyarankan satu exercise di bukunya tentang imagining your most ideal day. Gitu. Di sini beneran ketika gue mencoba melakukan ini, ternyata ideal day gue tuh simple banget. Dan what's even more liberating, banyak banget bagian dari sini yang sudah bisa mulai gue replicate di kehidupan gue sehari-hari. Dan ketika teman-teman mencoba melakukan hal yang sama, you'll be surprised bahwa sebenarnya mungkin jarak antara your wealthy life dan hidup lo sekarang tuh nggak sejauh itu. Gitu. Dan special thanks buat Samara. Karena Samara tuh waktu itu ngejual buku ini di IG story-nya. Terus gue udah ngikutin Lewis Howes dari lama, dari podcastnya dia, The School of Greatness, dan gue penasaran sama story-nya dia. Gitu. Jadi di sini gue melakukan exercise ini dan akhirnya jadi kalau nanti, bahkan nggak usah nunggu nanti, gue bisa mulai pelan-pelan untuk ngelakuin exercise ini supaya tahu ideal day gue seperti apa.
the last step, sebenarnya nggak the last juga, kalau mau dilanjutin gue masih punya kayak 20 step lagi gitu kan. Tapi the last step, karena waktu kita terbatas, sebelah kiri adalah uh, ini hal yang beneran gue coba ya. Jadi gue tuh karena terinspirasi Jesse Itzler, dan Jesse Itzler tuh melakukan hal-hal yang lucu-lucu, gue mencoba melakukan hal yang lucu. Waktu gue tahu Adam Grant itu nge-launch bukunya dia yang Think Again, gue ngemail Adam Grant untuk bilang kayak, Adam Grant, lu kalau mau bikin book launching di Indonesia, kasih tahu gue ya, gue organizein buat lo gratis. Gue akan undang ratusan orang. Pas gue nulis ini, gue lagi mikir nanti gimana ya gundang ratusan orang ya. Palingan gue minta tolong Ruby deh, atau gue minta tolong orang lain. Tapi gue email Adam Grant dulu aja gitu loh. Ternyata dibales sama Adam Grant. Tapi balasannya Adam Grant itu automatic email, yang dimana gue diarahkan untuk ngomong sama orang ini. Dan ternyata dibales ini sama penerbitnya Adam Grant. Nah, jadi untuk saat ini gue belum bisa ngomong sama Adam Grant gitu kan, dan belum bisa mendapatkan Adam Grant untuk ngebahas buku Think Again di Indonesia. Tapi one day, who knows, we'll make that happen. Tapi play on things that scare you off, one thing at a time. Kalau ini terlalu besar buat lo coba aja untuk hal-hal yang lebih kecil. Nah, in summary, kita coba sama-sama flip fixed mindset yang kita punya gitu. Mulai dengan finding on demand mentors, ada Alexandro Ruby, bisa dilihat-lihat gitu kan. Kayak segala macam kontennya yang mengubah cara pikir. List down the questions and self-doubt. Ini teman-teman bisa lakuin juga. Imagine your most ideal day. Jadi ketika uang tuh bukan jadi masalah, kira-kira hari yang cocok buat lo tuh yang seperti apa, supaya kita bisa pelan-pelan bergerak ke arah sana. Dan yang terakhir adalah play on things that scare you off, one thing at a time. Nah, dari sini kan kita udah ngomongin mindset, dan tadi Mbak Ika juga udah bilang bahwa mindset only is not enough, right? Maka dari itu ada aspek lain yang perlu kita bahas, yaitu tentang expertise dan dearest people. Nah, silahkan nih Ruby. Mungkin kalau bicara expertise dan dearest people, gue akan langsung ke contoh ya teman-teman untuk menghemat waktu. Jadi kalau kita berada di circle yang tepat dan kita bisa menemukan orang yang memang believe in us, terus bahkan bisa membantu kita untuk membawa potensi kita ke level berikutnya, itu wow, kita udah nggak lagi pakai ibaratnya nggak lagi pakai ukuran menambah, tapi ukurannya tuh udah kali gitu, udah exponential growth. Gue akan langsung cerita temen gue satu, gue nggak bisa sebut namanya, tapi dia memulai sebuah akun Instagram itu 5 tahun yang lalu, dan di tengah perjalanannya dia bertemu dengan salah satu foundernya, sebut siapa? Ini sebut nggak apa deh, Daglan. Teman-teman tahu Daglan di sini? Daglan itu kelihatannya di depannya itu kayak akun bercanda-bercanda ya. Tapi Daglan itu dan network-nya mereka, di belakangnya itu nama company propernya itu Invia, itu mereka nomor 1 menguasai jumlah followers se-Indonesia. Gitu. Nah, jadi teman gua ini ketika dia memulai akun Instagramnya, growth-nya lumayan bagus. Di tahun kedua, dia ngerasa gue harus ngelakuin sesuatu supaya bisa mempercepat nih pertumbuhannya gitu. Lalu dia memberanikan diri, teman-teman. Memberanikan diri untuk tadi ngelakuin apa yang Vicario lakukan gitu ya, do one thing that challenge you gitu. Dia message itu langsung tuh, dia cari tahu siapa nih kira-kira nih orang yang foundersnya si Daglan gitu. Dia cari-cari, dia personal DM walaupun gak dibalas gitu. Terus boom, akhirnya connected dan diajak ketemuan. Pas ngajak ketemuan dia udah siap dengan offer yang si bos ini nggak bisa refuse gitu, nggak bisa nolak. Dia bilang kayak gini, gue udah punya akun yang marketnya seperti ini, gue udah rencana nanti ujungnya mau seperti ini, yang gue nggak punya adalah crowd-nya. Lo punya crowd-nya, mau nggak lo kerja sama gue? Mulai dari saat ini juga kita cukup agree saat ini, kita langsung bagi hasil, dan berapapun yang gue dapetin, gue akan bagi split equally sama lo.
Jadi dia bikin deal with the devil bahasanya dia ya. Dan tahun lalu baru saja gua catch up lagi sama orang ini, dan akunnya dia baru saja dibeli sama sebuah konglomerasi media, nilainya di atas 5M. Gue nggak bisa sebut berapa exactly. Tapi Wow. menurut gue untuk kerja 5 tahun dan rewardnya di atas 5M, menurut gue sesuatu yang wow. Gitu. Right? Berangkat dari mana? Berangkat tadi dia tahu expertise-nya di mana, value dia di mana. Ya udah dia fokus bikin konten Instagram aja. Yang mungkin 5 tahun lalu orang ngeliat kayak lu ngapain sih main di Instagram gitu ya. Atau orang tua kita gitu ngelihat kayak Instagram penting. So sebentar. Apakah gue diminta nyanyi barusan? Biasa, komputernya suka koslet. Maaf. Oh, kejutan. Kejutan. Karena Tahunnya. surprise. Gue udah siap sih kayak, oke. Tapi itu teman-teman, that's a true story yang emang sangat possible banget teman-teman. Kalau kita bisa menemukan expertise kita di mana, bisa ngasih value apa ke orang, walaupun kelihatannya simple ya, kayak bikin akun Instagram bermanfaat buat orang-orang, dan lo connect with the right people, boom, gitu. Gue suka banget meng-highlight karena seringkali kita pengen hasil tuh kayak, oh apa yang bisa cepat dan minim resiko gitu kan. Tapi untuk bisa men-challenge diri, bisa nggak gue sabar dan konsisten untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Bagi gue tuh cerita yang indah banget sih. Sama the right people. Gue tahu udah banyak yang nanya, taunya itu the right people atau enggak dari mana? Terus bagaimana menemukan the right people? Itu biasanya pertanyaan yang paling tepatnya. Dan gue nggak tahu kalau dari pengalaman lo gimana, Rup. The right people tuh akhirnya kita yang pilih kan, karena kayak cocok-cocokan gitu menurut gue, nanti akan datang dengan sendirinya siapa yang ada di depan gue. Jadi bukan tiba-tiba dikasih, ada tulisannya juga sih di jidat, the right people gitu. So that's, wow, asik udah ada pertanyaan. Wow, ini pertanyaannya seru, Vinka. Kita pause ya, nanti abis ini kita coba jawab. Tapi pertanyaannya, kalau kita harus nge-reflect kita apa yang we would do differently. Banyak, tapi itu dia kan, we don't know what we don't know. Nah, itu serunya belajar. Thank you, Ruby, sudah bercerita. Kalau gue senang dari ceritanya semua tadi, everything is possible, right? Yep. Kalau gue pengen meng-highlight dari segi yang agak berbeda sebenarnya adalah dari segi well-being sendiri. Gitu. Karena kalau orang-orang yang belum terlalu kenal dengan gue, yang udah kenal cerita ini dengan gamblangnya gue ceritakan. Tapi kalau yang belum terlalu kenal adalah, kalau orang umur 25 tahun mikirin sukses, boro-boro mikirin sukses. Gue umur 20 tahun didiagnosa bipolar, so I was really struggling with mental health. Keinginan gue cuma satu, I just want to be normal. I just want to be functional. Untuk bisa bangun dan menjalani hari. Karena untuk gue bisa merasa normal, bisa accountable, karena gue ngerasa lazy, gue ngerasa gue nggak ada gunanya, berasa sendiri. Gue berpikir kalau gue menghilang dari dunia ini, toh nggak ada yang merasa kehilangan juga gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang pernah merasakan depression, bipolar atau apa gitu, like I hear you, I feel you. Karena untuk get help and mencoba keluar dari situ memang butuh berproses. Jadi kalau orang kalau interview kan, what is your biggest achievement in life gitu, bilang oh bikin perusahaan A gitu kan, atau bisa dapat uang segini by usia segini begini. No, overcoming my bipolarism, managing that and become a functioning human being, buat gue tuh my biggest achievement even sampai saat ini gitu.
Itu my biggest achievement banget sih. Kalau gue nggak functioning sama sekali, kayak I wouldn't be able to show up di sini with you guys. I was very unreliable, uncommitment gitu kan. Bener, boro-boro mikirin sukses gitu. Karena cuma bisa keluar dari tempat tidur aja perjuangan gitu. Gue bisa kayak tidur seminggu kayak bodo amat gitu kan ya. Like I don't care about anything in life. So looking back it was fun. Jadi, tapi akhirnya perjalanan itu yang membuat gue makin banyak ngulik gitu kan, what is mental health, what is happiness, kayak semua science-backed stuff, itu kayak gue akan cobain satu persatu. Dan ketika bilang cobain, itu gue beneran mencoba. Kayak gue mau praktekkan itu selama berbulan-bulan. Dan ada satu yang akhirnya ada yang bisa nebak nggak? Ini apa? Satu hal, tapi efeknya tuh exponential banget. Gitu. Kalau lo bisa nebak, boleh tulis di chat. Bangunan kita anak follow your flow. Actually, it's a go into flow. Yaitu adalah sebenarnya gratitude. Jadi syukur. Nah, tapi my biggest learning tentang untuk syukur sebenarnya adalah tentang gratitude. Internet lagi naik. Jadi kalau aku hilang, mohon maaf. Masih kedengaran kan suaraku? Siap Mbak, siap. Masih dengar. Masih dengar. Oke, cakep. Tapi aku tidak bisa mengubah slide-nya, mohon maaf. Hang dia, connection unstable. Bentar ngomongin mentally unstable, internet ikut-ikutan unstable guys. Gitu. Memang empatinya tinggi ini internet. Ini. Jadi yang akhirnya gue pelajari, orang kalau ngomongin gratitude tuh kayaknya, oh yes, gitu. Tapi akhirnya gue bisa membedakan, ini gue menciptakan sendiri ya, gitu, hasil reflection. How can I master gratitude? Karena di gue beda banget untuk gratitude sampai mastering gratitude, itu kayak hal yang sangat berbeda. Kalau tahu, ya gue tahu gratitude, oh ya tiap hari bikin gratitude journal, gitu kan. Tapi ada bedanya antara menuliskan gratitude journal dan tahu rasanya gratitude, right? Ada bedanya antara tahu terus hanya bersyukuri hal-hal yang bagus. Ada bedanya cuma sesekali atau ini beneran konsisten praktis dan sampai di titik di mana ada hal yang buruk pun lo bersyukur gitu kan. Gila, gue bersyukur ya kemarin duit gue dibawa lari sama orang itu. Soalnya kalau itu nggak terjadi, nah dulu baru diskusi gue sama Vicario karena seminggu pada minggu yang lalu ya, Vic, yang gue cerita, aduh, ini ada sebuah kejadian yang kurang seru sebenarnya. Level 4 itu seru banget karena seringkali kalau ada kejadian, our default response itu kan blame or victimizing. Tapi untuk punya default response itu gratitude dan bisa nyalain gratitude tuh kayak lampu, nyalain turunin gitu. Itu seru banget karena neuroscience bilang we cannot feel anxiety and grateful at the same time. Otak kita tuh nggak mampu untuk merasa anxious dan grateful at the same time. Nggak mampu untuk merasa jealous and grateful at the same time. Jadi setiap kali gue punya pikiran, tunggu, can I default to gratitude, right? Dan level 5, mastery adalah sepanjang hari lo bisa mengikat rasa itu di badan gitu. Kayak lo kalau ya rasanya misalnya tahu rasanya kayak durian gitu kan. Bayangin lo merasakan durian panjang hari karena lo bisa merasakan sebenarnya di lidah lo gitu kan. Bayangin bisa merasakan gratitude sepanjang hari. Dan how do we practice that? Dan dulu gue kayak no, if I can only master one thing in life, I want to master this thing. Karena science said it improves everything across the quality of life. Yang juga membuat kita jadi orang yang jauh lebih beruntung. Dan dipertemukan dengan serendipity yang indah. Gitu. So, it seems simple, tapi hopefully kalau lo banyak, teman-teman banyak bergaul dengan kita semua di sini, kita sering meremehkan yang simple-simple kan. Padahal seringkali the power is in the simplicity. So, yes, ini menarik. Maaf, hang lagi, saudara-saudara. Aku nggak bisa next. But with that said, haha,
Kita Aha. masuk ke questions dulu yuk. Yep. Seru. Tadi kan udah ada yang nanya satu, apa kita mau jawab itu? Boleh. Aku bacain pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Vinka Maharani. Kalau kalian bertiga reflect, what would you do differently to gain your net worth? Kalau Vicario ngomongin mindset, apakah mindsetnya yang di tweak? Wah, kita home pimpa, siapa yang mau jawab? Gua undi. Ruby. Gue suka. Itu nodong namanya. Oke, gue coba ngemeng sebisa gue ya. Gak apa-apa, Rup. Gue juga bakal ngemeng. Ini kita semua juga kan ditembak kan. Lo ngemeng nanti gue ngomong. Gak apa-apa, gantian. Ya. Mungkin gue akan coba ngajak teman-teman untuk melihat lagi si Merdeka tadi ya. Mungkin kayak munculin dulu tuh Merdekanya. Berusaha. Aku stop dulu. Jeng. Yes. Sebentar ya. Aku ulang lagi karena sering hang. Nah, ini teman-teman, ini adalah cara kita untuk membeli waktu. Ketika kita memikirkan jawaban. Enggak, tapi supaya teman-teman lebih clear ya. Jadi jawabannya terstruktur gitu, based on structure yang kita bikin gitu. Ini Merdeka, Kak. Siap. Merdeka. Terus kok Ruby bilang? Cek 1 2. Masih ada. Yes. Ya. Oke. Kalau gua ngelihat dari ini ya, gua tetap akan nomor 1 adalah ngerapiin lagi si mindsetnya. Karena kalau kita ngomongin mindset itu turunannya banyak banget gitu. Dan a lot of times mindset yang salah can set us back 1, 2, 3 years gitu. Tanpa kita sadari, dan 1, 2, 3 tahun itu ngefek banget buat kita yang di umur 20-an ya gitu. Tadi baru satu soal limiting belief, kalau gua bisa kok kayak orang-orang lain gitu ya. Gue juga bisa sukses itu aja butuh berapa tahun gitu kan. I wish gue dari umur 17 sebelum kuliah gue udah punya mindset itu gitu. Bahkan ketika gue masuk kuliah pun gue lucu ya, udah kuliah pun tapi masih ngerasa kayak apa ya, kayak inferior gitu. Nah terus misalkan mindset lain lagi nih yang mungkin gue akan benerin ya. Dulu itu gue cukup merasa kalau ya udah gue introvert aja deh, I can make it on my own gitu. Right? Nah, it took me a while untuk menyadari ketika gue ketemu teman gue tadi itu loh, yang bercerita dia make the deal with the devil, gue baru nyadar oh iya ya gitu. Jadi gue nggak bisa sendirian gitu. Terus banyak banget deh mindset yang salah yang menurut gue bikin gue jadi nggak bisa gerak gitu. So mungkin jawaban cepatnya gitu kali ya. Biar ada waktu Rio dan Ika. Siap. Kalau gitu gue next deh, well, sebenarnya ini pertanyaan yang sulit ya. Karena lo mau jawab pertanyaan? Ya, maaf ya, keputus-putus. Gak apa-apa. Nah, jadi kalau gue juga kalau perlu memilih satu, gue juga akan memilih dari mindset. Karena mindset nih, gue suka banget dengan analoginya Mark Manson tentang kulit bawang gitu. Jadi kita kira kita udah bener-bener iniin mindsetnya, tapi ternyata ada yang lebih dalam lagi gitu.
Nah, tadi kalau gue nambahin lagi juga gitu, kayak di luar tadi juga gue ada sedikit history bahwa gue juga berangkat dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah dulu. Gue tuh dulu sering banget dibully gitu. Dan gue dibully dari SD. Karena waktu itu gue nggak sengaja bikin marah ketua geng di sekolah gue gitu kan. Dan gue ke SMP yang sama. Jadi ya udah lanjut terus gitu kan. Mungkin gue nggak sampai yang beneran bullying yang kayak misalnya gue dipukulin atau digimanain gitu. Tapi I don't feel belong. Gue ngerasa gue kok kayaknya tidak direspek sama orang lain gitu. Dan biarpun gue pelan-pelan sudah mencoba, kadang-kadang ada momen-momen di mana ketika gue tidak direspek, itu men-trigger gue gitu. Kayak contohnya misalnya hal yang bisa benar-benar bikin demotivating buat gue adalah ketika gue kirim email terus nggak dibales. Karena gue ngerasa ketika itu gue di-ignore dan gue merasa dianggap tidak penting. Padahal mungkin sebenarnya orang yang nggak ngebales email gue itu karena dia lagi punya kesibukan lain. Tapi karena dulu gue punya problem dengan di-ignore dan dengan diremehkan, kadang-kadang gue jadi mengasosiasikan itu terhadap perilaku yang meremehkan gue. Nah, jadi itu tuh momen yang gue beneran baru sadar kurang lebih kayak 3 bulan yang lalu gitu loh. Ketika gue sering ngirim email tapi suka nggak dibales, right? Jadinya dari situ gue sadar bahwa oh ternyata masih ada nih yang perlu gue benahi gitu. Another mindset thing yang juga, and gue belum pernah share ini ke banyak orang sebelumnya gitu. Tadi di umur 25 tahun, actually gue itu was technically fired in 2 jobs. Jadi kayak di pekerjaan gue yang pertama gitu, kayak gue nggak lolos program management trainee. Di program yang kedua, I got into a fight with my manager. Jadi kayak waktu itu gue jadi kayak quit 2 jobs in 6 months, right? Dan waktu itu gue tuh kayak punya krisis kepercayaan diri bahwa apakah memang gue ditakdirkan untuk tidak sukses gitu. Dan momen itu lumayan traumatik yang sampai kayak gue jadi nggak mau berada di momen seperti itu lagi. Tapi implikasinya adalah gue kadang-kadang jadi terlalu cautious karena gue nggak mau merasakan the pain of failure again. Dan waktu itu waktu gue baru umur 25 tahun. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh biasanya suka creeping in ketika gue membuat risky choice karena ada pengalaman bahwa gue pernah fail dan gue takut apakah fail itu adalah takdir gue gitu. Jadi balik lagi gitu, the reason kenapa gue share ini karena buat teman-teman di sini yang ngerasa lagi menghadapi failure, apapun itu failure yang mau di pekerjaan, mau itu di kehidupan sehari-hari gitu. Menurut gue semua orang tuh punya failure masing-masing. It's just gak banyak di-share aja gitu. Dan gue pengen nge-share ini buat teman-teman yang udah merelakan waktunya untuk malam ini sharing. Dan by the way ini pertama kali gue ngomong di depan orang sebanyak ini gitu. Biasanya gue kalau di depan kayak 2 orang, 3 orang gue santai ngomongnya gitu. Tapi gue pengen juga teman-teman di sini dapat gambaran bahwa even gue yang bisa ngomong dengan pede kayak sekarang juga pernah berada di posisi seperti itu. Dan kadang-kadang itu masih creeping in buat gue gitu. So yeah, that's why working on mindset tuh kayak it's like a lifelong journey. Hari ini banyak peluk buat Vicario, juga buat Ruby, dan juga teman-teman semuanya yang has been very, very vulnerable today. Dan memang itu step pertama banget sih untuk berubah ya kan, bahwa hey, aku di sini, aku butuh bantuan, what do I do gitu. Gue yakin kalau kita ngejawabin semua pertanyaan kita bisa stay 1,5 jam lagi sih, biasanya gitu ya. Ya, Vinka ya? Agree. So, boleh nggak? Gue nggak tahu, Vicario, Ruby, apakah kita mau introduce dulu next step-nya dengan teman-teman di sini? Boleh. Karena gini teman-teman, jadi one of the reasons kita ngadain malam ini juga adalah karena kita ngerasa the new network ini sesuatu yang bisa kita expand lagi, dan gue selalu percaya ketika menciptakan sesuatu kita juga nggak pengen for the sake of creating it, kita pengen lihat bahwa ini memang benar-benar ada needs-nya. Makanya kita namain ini sebuah pilot program, tempat buat kita untuk play and experiment gitu. Mungkin teman-teman yang baca buku You Do You atau support buku You Do You dari sebelum ditulis udah tahu ya gimana gayanya Ruby gitu. Bukunya belum jadi aja udah ngajak orang beli gitu. Beli dalam artian support ya, pledge ya, dengan segala bonus dan kelebihannya. But
kemarin gue ngobrol sama Vicario, gue ngobrol sama Kaika juga, gue ngerasa ada vibe yang sama, ada belief yang mirip tentang cara kita bagaimana impact hidup orang, dan kita ngerasa lewat buku, lewat sharing, lewat tulisan itu punya limitation banget gitu. Makanya pertanyaan yang kita ajukan adalah apa yang akan terjadi kalau kita mengerjakan 6 aspek ini dalam 3 bulan ke depan bersama-sama gitu. Barengan sama Vicario, Ika, dan gua juga gitu. Kita akan ngapain sama 3 bulan ke depan kalau teman-teman nanti ternyata tertarik untuk bergabung dalam pilot program ini ya. Kita akan sama-sama melihat kondisi kita sekarang gitu. Mungkin dengan tadi Vicario dan gue buka diri juga teman-teman mulai berani untuk bisa jujur, karena seringkali kalau kita nggak tahu kita di mana, kita nggak tahu gapnya antara kita sekarang dan ke goalnya kita gitu. Kita seolah-olah dekat padahal sebenarnya wah PR-nya masih banyak banget gitu. Dan yang kedua, kita jadi bisa sama-sama bikin roadmap-nya kita, dan masing-masing teman-teman akan menentukan gimana caranya menyampaikan sana lewat framework Merdeka ini. Kita akan belajar cara-cara yang simple dan science back. Kita nggak cuma belajar dari pengalaman doang, tapi memang ada risetnya. Lalu kita akan regroup teman-teman setiap 2 minggu dengan mini challenges. Tapi yang paling penting sih sebenarnya buat gue ini kayak lagi tadi ya, jadi melengkapi sisi dearest people-nya ini menurut gue yang sulit dicari. Karena juga pertanyaan yang banyak gue tanyakan ke diri sendiri, gue nyari orang-orang ini di mana ya, apalagi di tengah pandemi ini gue nggak bisa keluar juga ketemu orang gitu. Right, so we want to facilitate that. We want to practice the power of consistency, experimentation, and infinite game together. Gue sebenarnya pengen juga cerita ke teman-teman kalau kita akan ngelakuin ini karena gue, Vicario, dan Kaika punya satu nama yang pengen kita undang, kita pengen hadirkan dalam 3 bulan ini. That's why program ini juga mungkin nggak entirely free ya, karena orang itu yang pengen kita bawa, kita nggak bisa sebut namanya dulu, karena kita nggak mau over promise, but hopefully dengan teman-teman nanti bergabung, kita jadi punya cukup resources untuk mendatangkan orang ini gitu. Nah mungkin nextnya detailnya Vicario bisa ceritain lebih lengkap lagi nih. Ya. Jadi basically format yang pengen kita coba ini namanya cohort based course. Ini sebenarnya format yang lagi lumayan rising gitu di bagian online education. Karena selama ini kalau kita ngomongin online course, kita banyaknya ngomongin online course yang satu arah. Yaitu kayak, oh kita nonton di Udemy atau kita nonton di Coursera gitu kan. Itu bagus karena misalnya Coursera itu memberikan akses buat kita-kita yang nggak bisa kuliah di Ivy League misalnya gitu untuk dapat dosen-dosen atau ilmu-ilmu yang dipelajari di Ivy League. Tapi ada sebuah format yang menarik banget yang namanya cohort based course, di mana kita ini kayak satu angkatan, terus kita itu belajar bareng-bareng selama 3 bulan, dan kita akan punya 6 meet up, 2 minggu sekali, 2 jam setiap meet up-nya. Nah, di sini akan ada community of like-minded people, karena balik lagi tadi ya, kayak even ya gue mencoba untuk berdikari dengan mencari on-demand mentor gitu. Tapi obviously kalau gue bisa connect langsung sama orangnya dan juga kecipratan energi positif dan taktik-taktiknya, I'll do that gitu kan. Terus yang kedua adalah accountability partner, karena again sebenarnya sadar nggak sadar kita adalah social animal, di mana makanya kayak tempat-tempat kayak F45 itu laku banget karena kita jadi kayak punya teman untuk maju bareng-bareng. Jadi kita sama-sama bisa narik ketika lagi ada yang lagi down and bisa support each other. Dan bener yang kayak Ruby bilang, I think it's a very 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 important part. Dan gue wish kayak komunitas kayak gini lebih banyak lagi di Indonesia. Yang ketiga adalah exercise. Emang gantian kita keluar masuk hari ini. Oh, dia sudah masuk lagi. Oke. Kan dikatakan Vicario. Vic, udah masuk lagi belum, Vic? Sudah dong. Seperti biasa, yang kayak gitu nggak bisa ditebak ya. Ketiga. Yep. Coba gue off cam ya, kita ganti-gantian deh kayak koneksi malam ini. Dulu. Kalau suara gue hilang nggak?
Heeh. Yes, jadi yang penting juga sebenarnya workbook exercises sih. Karena kalau ngomongin mindset, power of self-awareness sebenarnya paling penting untuk dijawab, konsep-konsep apa sebenarnya yang semakin muda, semakin keren untuk diketahui, dan itu di-guide, nggak sendirian juga. Jadi itu yang paling gue sih excited. Kok gue nya. Nah, kalau ditanya detailnya seperti apa, kan kita akan ngebahas nih 6 aspek dari Merdeka ini. Ini nggak akan gue bacain satu persatu karena nanti ada linknya di mana teman-teman bisa baca langsung. Tapi kalau bisa ngintip sedikit gitu kan, kayak tadi ngomongin mindset. Kita tadi baru bahas tentang growth mindset loh, tapi sebenarnya mindset-mindset yang lain tuh yang butuh di-harness tuh mindset yang seperti apa. Ya kan, kalau ngomongin self-awareness, di bagian mana self-awareness? Terus biasanya kalau ngomongin skill, expertise itu kan pertanyaannya dari mana aku bisa tahu expertiseku, value-ku apa gitu kan. Dan of course kalau kita nggak kenal dengan diri sendiri itu akan semakin sulit untuk tahunya seperti apa. Jadi apa sih sebuah roadmap yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, kalau masuk ke rigor well-being, ini seru sih. Kalau tadi banyak pertanyaan tentang gratitude gitu kan ya, gimana sih emang mulai mempunyai inner happiness, jadi bisa happy for no reason. Ya, selama ini kan kita selalu diajarinnya happy karena, ya kan, happy ketika gitu. Dan kalau mau menjadi orang yang lebih resilient gitu, kalau ada tantangan ini, tantangan itu, sebenarnya gimana sih caranya? Karena kalau ngelihat tipe-tipe orang kayak kalau gue ngelihat apa sosoknya Ruby aja, Vikario aja, bukan tipe orang yang ayo maju terus kayak berapi-api juga gitu kan. Jadi resilient kan nggak harus api membara yang super lebar gitu juga, right? Terus tadi banyak ngomongin limiting beliefs. Yuk kalau ngomongin mindset, apa sih mindset di setiap aspek ini sampai masuk ke 3 tipe influence and the psychology of trust gitu. Ini yang kalau kita bertiga mikir-mikir sih hal-hal yang tadi kembali pertanyaan Vinka, kalau boleh kembali, apa sih konsep-konsep yang pengen kita udah mulai terapkan dari usia 17 tahun. Nah, pricing. Wah, seru. Vikario, kamu mau menjelaskan? Yap. Gue udah kedengeran lagi sekarang? Sikat. Sikat. Oke. Sip. Nah, jadi teman-teman kemarin lagi kita susun ya, secara total kita akan spend 6 kali meet up bareng-bareng masing-masing 2 jam dan juga endless Zoom meeting di antara gue, Ruby, dan Mbak Ika untuk mempersiapkan materi dan exercise-nya. Itu yang pertama. Terus juga teman-teman akan punya akses ke community of like-minded people. Dan juga teman-teman akan menghemat waktu juga karena gua Ruby dan Mbak Ika pun juga sudah mengalami berbagai kepahitan hidup dan membaca dan mengulik, dan itu bisa kita share juga buat teman-teman. Jadi menghemat waktu trial and error teman-teman juga gitu. Jadi setelah kita total kurang lebih total value-nya itu sekitar 12.600.000. Tapi kita ingin memperkenalkan harga early bird karena kita pengen membuat ini affordable buat teman-teman. Jadi total itu harganya 1.500.000. Kurang lebih berarti kalau dapat 12 jam itu sekitar 125.000 per jam. Gitu. Dan kalau kita, ini kan namanya pilot ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buka cohort selanjutnya, kemungkinan besar kita nggak akan buka dengan harga semurah ini. Harganya akan lebih mahal lagi dari yang ini gitu. Dan early bird ini khusus buat akan berlaku sampai 20 Juni jam 23.59. Jadi silahkan mendaftar. Kalau misalnya ternyata masih butuh waktu buat mikir, nggak apa-apa. Masih ada normal price juga, di mana nanti itu akan mulai dari 21 Juni sampai 4 Juli. Nah, balik lagi, kita pun sadar bahwa angka segini, yang namanya ngomongin angka, bisa ini murah banget, bisa ini mahal banget, bisa lagi nggak ada budgetnya gitu kan. Kita pengen ngumumin juga ada sebuah program beasiswa di mana teman-teman bisa ikut program ini for free. Detailnya gimana? Detailnya nanti ada di dalam landing page yang akan kita share. Basically, program beasiswa ini didesain buat teman-teman yang punya semangat belajar yang besar, tapi mungkin saat ini terkendala secara finansial.
kita nggak pengen kendala finansial itu jadi kendala buat teman-teman untuk mengakses program ini. Jadi kita pengen mengenable juga teman-teman yang secara finansial masih lagi agak-agak sulit untuk tetap bisa ikut dengan mendaftarkan di program beasiswa. So, gua, Ruby dan Mbak Ika sangat berharap program ini inklusif gitu. Selama teman-teman memang mau belajar dan mau berusaha. Ruby mau nambahin? Baik, iya gue mau nambahin. Mungkin kasih next slide dulu kali ya biar teman-teman bisa save dulu kalau teman-teman mau baca-baca lebih lanjut. Kalau gue prinsip saya sih lebih ke be mindful aja kalau teman-teman ngerasa ini sesuatu yang juga teman-teman butuhkan. Gue sendiri ngerasa if I were in my 20s dan gue punya akses ke komunitas yang tepat, seperti yang tadi gue bilang gitu ya, itu akan punya faktor yang besar banget untuk percepatan karir, percepatan income, percepatan lain-lainnya gitu. So again, no pressure buat teman-teman semua. Mungkin yang gue mau tambahkan adalah kita akan coba untuk berikan yang terbaik buat teman-teman yang udah pernah ke sesinya You Do You mungkin juga tahu, atau kelas-kelas gue sebelumnya, gue terbiasa untuk memberikan lebih dari yang ekspektasi. Dan di kepala kita sih kita udah punya tadi nama yang pengen kita bawa, tapi sekali lagi kita akan menyesuaikan dengan pesertanya. Jadi resources yang terkumpul dari jumlah peserta, dari dana yang terkumpul, ya kita akan coba maksimalkan. Selain untuk ngadain kelas ini juga untuk mendatangkan si narasumber. Kalau ternyata angkanya nggak tercapai, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan siapa narasumber yang kita ajak gitu ya. But so ini benar-benar sebuah eksperimen. Mungkin nggak kita ya menggunakan the power of community gitu, instead of gua, Vicario dan Kak Ika, kita bertiga, ayolah yuk kita datangin orang ini terus kita merogoh kocek yang dalam banget gitu ya masing-masing. Bagaimana kalau kita share ini bareng-bareng dan kita belajar bareng-bareng gitu sih. So that's the goal. That's the goal. Yes. Landing page-nya informasinya ada di sana semua. Jadi kalau mau lihat-lihat di sana monggo, ada emailnya juga kalau mau tanya-tanya. Jadi seperti biasa, bener nggak? Ini tepat nggak buat gue? No pressure, seperti kata Ruby. Jadi think about it, ponder about it. Ada akses beasiswa juga, right? Serunya bisa belajar bersama aja sih. Dan kata Haris, kayak MLM ya, tapi with benefit super challenges. Interesting. Boleh. MLM zaman now. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup hari ini. Wih, kita cari pertanyaan. Aku lagi scrolling ke atas. Sambil Mbak Ika scrolling, tadi ada pertanyaan teknis tentang cara daftar course-nya. Jadi di course itu kalau teman-teman scroll ke bawah, ada bagian tentang biaya investasi. Di biaya investasi itu ada link yang langsung masuk ke payment link-nya dan bisa dibayarnya lewat situ. Nanti gue bold deh ya, biar lebih ini lagi. Biar lebih gampang buat ditemukan gitu. Bentar, pertanyaannya banyak gue. Kalau milih satu takut dianggap menjatuhkan yang lain. Sebentar. Gini Mbak. Gini gue kepikiran ide. Gimana kalau yang mau nanya silahkan raise hand atau open mic, betul. Jadi kita menghargai ini yang kayak berani bertanya di depan 247 orang. Langsung latihan growth mindset sih antara aku aja masih sering. Wah, langsung siapa tuh? Christopher, kamu angkat tangan ya? Yep. Yes, saya. Yes, silakan. Halo Kak Ruby, Kak Ika, dan Kak Vicario. Halo. Salam kenal. Terkait tentang level of gratitude. Saya dulu pernah diajarin bahwa dengan level gratitude yang bagus, harusnya akan membawa diri kita menjadi pribadi yang punya rangkaian action yang harusnya juga bagus. Karena
yang ngajarin saya bilang, mindset itu ujungnya akan ke action, lalu habits, lalu result. Lalu udah iteratif aja repeat terus. Cuma tantangan terbesar yang saya sering temuin, begitu juga dengan orang-orang di sekitar saya adalah bagaimana mengubah mindset yang bagus tersebut benar-benar bisa menjelma jadi action yang juga bagus. Karena kalau cuma stuck sampai mindset yang bagus, nggak ada actionnya kan percuma. Itu pertanyaannya. Terima kasih. I love it. Gue agak bingung orang bisa punya, ini gue lagi bertanya ke diri gue sendiri ya, agak bingung ketika orang bisa punya mindset yang bagus tapi no action. Gue lagi mencari, ada nggak ya gitu, karena yes, right, karena apakah mungkin bedain antara kalau orang suka bilangnya apa sih, impian, ngawang-ngawang, atau beneran ingin sesuatu, right? Gitu. Sedangkan kalau menurut gue, kalau pengalaman gue sendiri, kalau mindsetnya memang sudah terbentuk bagus, itu automatically translated into the action, right? Nah, tapi ini yang gue dapetin. Sering orang terhambat di gratitude. Jadi lo bayangin ada dua aksis, x-aksis sama y-aksis. Satu aksisnya tuh gratitude, right? Gratitude-nya mau tinggi. Tapi yang orang suka lupa satu aksis lagi. What's the goal? Lo pengen apa? Apa yang lo pengen capai dalam hidup? Right? Dan ini ngomongin tentang bukan cuma sekedar uangnya. Apa yang lo banget, wah gue nggak sabar punya ini. Kalau gue punya 100 juta dolar, ini hal yang ingin gue lakukan. Dan ketika itu lo pikirkan setiap hari, at the edge of your dream, right? Dan itu lo kombinasikan sama gratitude, itu badan lo nggak punya pilihan tapi untuk bergerak. Gitu. Jadi kalau orang ke gue, gimana caranya punya motivasi? Motivasi for me comes from movement, right? Dan movement itu ngeliat dari sebentar, apa sih yang what's pulling me forward? What's pulling me forward? Apa yang pengen gue create dalam hidup gue? And I'm so excited to create that, gitu kan? Dan ini bukan ngomongin passion, it's like a pulling, gitu. Dan ketika itu dijadikan satu sama gratitude with the mindset, badannya cannot help but move, gitu. Jadi nggak perlu nyari motivasi lagi. Nah, tapi untuk sampai ke situ kan harus clear banget kan, clear kayak apa sih yang what's pulling me, gue excited apa, what kind of life I want to create, gitu. Jadi akhirnya action tercapai. Buktinya aja dengan the research on gratitude, orang yang practicing gratitude itu 33% lebih sering olahraga dibandingin orang-orang yang tidak punya yang tidak practicing gratitude. Jadi sebenarnya just by practicing gratitude, lo tuh pengen lebih banyak bergerak. Oke, I have so much energy, I'm ready, let's go. Hanya biasa udah gitu sini, tapi mau bergerak kemana ya? Nah gitu kan, jadi nggak tahu mau gerak kemana. Jadi itu dikombinasikan powerful banget. Semoga itu menjawab, Christopher. Thank you, Kak Ika. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wow. Paling bingung kalau harus ending sesi-sesi seperti ini. Aku nodong lagi deh. Nodong siapa? Nodong peserta apa nodong Ruby lagi? Rub? Ya, gimana? Kita ada pesan-pesan nggak, Ruby Vicario, untuk teman-teman sekalian? Karena kita ada 1 menit sampai janji kita terselesaikan. Gak ada sih. Menurut gue udah cukup. Kayaknya juga kita nggak lagi berusaha untuk menjual ke teman-teman dengan cara paksa atau dengan cara-cara motivator. Malah keep in touch. Kalau ada pertanyaan, lempar di DM, ya kan? Kita lagi nyari teman aja untuk bisa spend 3 bulan bersama dan belajar bersama. Yes. Okay. Setuju. With that said, setuju. Semoga semuanya penuh kebahagiaan, filled with gratitude, sehat-sehat selalu. Dan ingat, orang-orang yang mungkin namanya lo nggak terlalu kenal di sini, right? Tapi you are not alone. You are never alone, right? Everything is possible. Everything is literally possible. Kadang-kadang membutuh dengar cerita-cerita di nudge kanan kiri, dapetin contoh-contoh untuk menemukan, diingatkan kembali untuk maju. So, yes. Terima kasih sudah hadir malam ini. Buat teman-temanku yang hadir, I miss you. Teman-teman baruku hari ini, salam kenal.
keep in touch, ping us, DM us, ya kan namanya tadi apa? Dear Thank you people. teman-teman semua. Semoga dapat sesuatu. Yes. Kalau hari ini Dearest bermanfaat, people, iya. boleh dapat jempol nggak? Kita nggak ada feedback form, soalnya ini cuma cerita. Kalau hari ini bermanfaat, kasih jempol atau kasih hati. Wow, banyak. Thank you so much. We appreciate Salam merdeka. you. Salam Yeay. merdeka. Iya. Udah Pengennya sih extend ya, tapi ya gitu. Ini nyari waktu 3 orang ini aja udah susah banget. Gila ya, kita udah mau ngerencanain ini dari kapan ya nggak sih? Iya. Aduh. Nggak ngerti sih gue. Gue stop share dulu kali aja ya. Scheduling nih Yes. memang Stop share. tricky. Yep. But hopefully teman-teman semua yang interested kita bisa ketemu nanti setiap 2 minggu ya. Kalau gue sih melihat ini jadi kayak apa ya? Cek. Ngasih musik dikit biar lo nyanyi. Oh ya, kasih musik dikit. Lagunya roaming tapi kak. Maklum, DJ-nya baru belajar. Apa Rup? Selesaikan kalimat Silakan Rup. Tadi lu kayak setengah ngomong. Iya. Maksudnya gue looking forward to the next 3 months. Kayak I think at this moment in time di tengah pandemi ini I need a bit of structure karena a lot of things nggak bisa dipredik gitu. Terlalu banyak yang aneh-aneh. It's good to have accountability partner for the next 3 months. Setiap 2 minggu ketemu, ngobrol, saling catch up dan bisa saling bantu tuh sama lain. Whatever that is nanti yang kita ketemuin. Yep. So that said, aku tahu biasanya kalau harus tutup Zoom semuanya malu-malu. Sampai ketemu lagi. Jangan malu-malu guys. Iya kan? Sampai ketemu lagi. Kita mau ini nggak? Mbak. Mau foto bareng. Tapi banyak kita banget page-nya. Bertiga. Bentar, kita foto bertiga aja. Gue dapat 4 halaman, gue bisa foto 4 halaman. Wow. Ayo yang mau keluarin kamera. Wow. Kita hard stop ya dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dadah. Bye bye. Bye. Sampai ketemu next time. Have a good night.